Cerita cinta Ken Arok dan Ken Dedes awali sejarah kerajaan Singasari. Ada kisah terlarang yang mengawali sejarah kerajaan Singasari. Setidaknya menurut kitab para raton, demi hasrat memiliki Ken Dedes, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, merebut dan memerdekakan Tumapel dari kerajaan Kediri, lalu bertahta sebagai raja pertama Singasari sejak tahun 1222 Masehi. Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur sebelum Majapahit. Haji Muhammad Nasruddin Ansori melalui neopatriotisme, etika kekuasaan dalam kebudayaan Jawa 2008 menyebutkan kerajaan yang semula bernama Tumapel ini diperkirakan berada di wilayah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sosok Ken Arok, Ken Dedes maupun Tunggul Ametung hanya termaktub di kitab para raton, sedangkan negara Kertagama sama sekali tidak menyebut nama-nama itu. Tafsiran para raton dan negara Kertagama kerap dijadikan rujukan untuk menelusuri riwayat Singasari maupun kerajaan penerusnya Majapahit. Cerita Ken Arok dan Ken Dedes dikisahkan oleh Raden Kitono dalam bukunya yang bertajuk Para Raton 1965. Ken Arok adalah anak dari seorang pejabat daerah era kekuasaan kerajaan Kediri. Namun Ken Arok justru tumbuh sebagai sosok berandal yang gemar berjudi dan kerap melakukan aksi perampokan. Hingga akhirnya Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang konon datang dari India bernama Loh Gawe. Brahmana ini sedang mencari orang yang diyakininya sebagai titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Dikutip dari karya Made Urik Dharma Putra berjudul Sanatana Dharma 2020, Loh Gawe yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Kepada Ken Arok, Loh Gawe berkata bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi penguasa jagat atau Cakravartin. Loh Gawe lalu mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yakni Tunggul Ametung. Atas permohonan Loh Gawe, Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Permintaan langsung Loh Gawe sebagai seorang Brahmana tentunya sulit ditolak oleh Tunggul Ametung. Terlebih kepada Tunggul Ametung, Loh Gawe mengatakan bahwa Ken Arok adalah anak angkatnya. Tunggul Ametung punya seorang istri yang sangat cantik, Ken Dedes namanya. Ken Dedes adalah putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar sekarang. Sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya Ken Dedes, hingga suatu ketika secara tidak sengaja Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap saat turun dari kereta kuda di taman. Dari dalam singkapan itu terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Ken Arok lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Loh Gawe. Sang Brahmana mengatakan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok itu
menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, calon ibu yang bakal menurunkan raja-raja penguasa di Jawa. Wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah wanita Nariswari, ratu yang agung. Itu wanita pilihan, betapapun nestapanya. Laki-laki yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi raja yang besar. Ucap Loh Gawe seperti ditafsirkan dari para raton oleh Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan tahun 2005. Pembunuhan Tunggul Ametung. Mendengar kata-kata Loh Gawe, Ken Arok terdiam sejenak. Ken Arok berpikir rasanya dia jatuh cinta kepada Ken Dedes, meskipun itu terlarang. Jalan satu-satunya adalah dengan membunuh atasannya sendiri, yakni Tunggul Ametung. Selain itu, jika ucapan Loh Gawe benar, maka dengan menghabisi Tunggul Ametung, ia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin Tumapel dengan Ken Dedes sebagai ratunya. Terlebih, Loh Gawe juga meramalkan bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Sebagai seorang Brahmana, Loh Gawe tentu saja tidak menyetujui niat Ken Arok yang ingin membunuh Tunggul Ametung. Namun, kehendak Ken Arok sudah bulat. Wanita pujaan dan tahta kekuasaan akan segera diperolehnya. Setelah mendapatkan keris ampu bikinan Empu Gandring, Ken Arok melakukan niatnya itu. Empu Gandring adalah pembuat keris terkenal dari desa Lulumbang, kini sekitar Blitar. Namun lantaran suatu alasan, Ken Arok justru membunuh Empu Gandring demi memperoleh keris tersebut. Ken Arok segera kembali ke Tumapel untuk melaksanakan misinya pada 1222 Masehi itu. Menurut para raton, Ken Arok akhirnya bisa membunuh Tunggul Ametung dengan menikahnya saat penguasa Tumapel itu sedang terlelap tidur. Bahkan Ken Arok terhindar dari dugaan bahwa ia sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dengan cerdik atau licik, Ken Arok mengarahkan kesalahan tersebut kepada sahabatnya sendiri yang juga abdi setia Tunggul Ametung yang bernama Kebo Hijo atau Kebo Ijo. Kebo Hijo menjadi tersangka utama pembunuhan Tunggul Ametung karena sempat memamerkan keris Empu Gandring sebelumnya terjadinya peristiwa itu. Ini sebenarnya merupakan siasat Ken Arok yang sebelumnya memang memperlihatkan keris ampu tersebut kepada Kebo Hijo. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Dedes memang tidak mencintai Tunggul Ametung dan pernikahannya dengan mendiang penguasa Tumapel itu dilakukan karena keterpaksaan. Jan Lawrence Andries Brandens melalui karyanya 1886 menulis isi kitab para raton, mengisahkan pernikahan tersebut sebagai berikut. Saling mencintai Ken Arok dan Ken Dedes selama pernikahannya. Ketika genap bulannya, lahirlah anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, dinamai Anusapati. Nama sebutannya Panji Anengah. Para raton juga mengisahkan Anusapati yang merupakan anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung nantinya mengetahui bahwa Ken Arok telah membunuh ayahnya. Anusapati pun membalas dendam. Pada 1247 Masehi, Anusapati menghabisi nyawa Ken Arok juga dengan keris Empu Gandring. Awal sejarah kerajaan Singasari. Setelah membantai Tunggul Ametung dan mengawini Ken Dedes, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya kerajaan Tumapel pada 1222 Masehi itu juga. Para raton menyebutkan Arok menyandang gelar Sri Rajasa Bahtara Sang Amurwa Bumi.
Ken Arok bahkan berambisi memerdekakan Tumapel dari pengaruh kerajaan Kediri. Terjadilah perang ganter antara Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok melawan Kediri dengan rajanya Kertajaya. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Tumapel yang membuat wilayah kekuasaannya Ken Arok bertambah luas setelah kerajaan Kediri runtuh. Kerajaan Tumapel pada akhirnya lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singasari sesuai nama pusat pemerintahannya. Para raton menyatakan bahwa masa pemerintahan Ken Arok sebagai penguasa Tumapel alias Singasari sekaligus yang mengawali bangsa Rajasa berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 hingga 1247 Masehi. Tahun 1247 Masehi itu, tulis para raton, Ken Arok tewas dibunuh oleh Anusapati. Jenazah Ken Arok diyakini disemayamkan di Candi Kagenengan, Malang, Jawa Timur. Dikutip dari Perempuan Jawa, kedudukan dan peranannya dalam masyarakat abad 8 hingga 15 2016, karya Titi Surtina Siti. Pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes dikaruniai 4 orang anak, yaitu Mahesa Wong Ateleng, Apanji Saprang, Agni Bahaya, serta Dewi Rimbu. Selain Ken Dedes, Ken Arok juga beristrikan Ken Umang. Perkawinan ini dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri, yang masing-masing bernama Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Regola, serta Dewi Rambi. Menurut para raton, Tohjaya nantinya membalaskan dendam Ken Arok dengan membunuh Anusapati, juga dengan Kris Empu Gandring pada 1249 Masehi. Selanjutnya, Tohjaya bertahta sebagai penguasa kerajaan Singasari.